Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Kaila. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari kode program yang telah saya buat. Nah, untuk kali ini kita tuh diminta untuk menerapkan Daisy UI. Apa sih itu Daisy UI? Daisy UI itu merupakan komponen-komponen yang bisa kita dapatkan dari websitenya, yang berisi tentang button, terus juga ada breadcrumbs, ada juga card, seperti itu. Fungsinya itu kurang lebih untuk memperindah hasil dari tampilan program yang kita inginkan, seperti itu. Nah, pertama kita itu diminta untuk menginstal dulu npm daisy UI. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya itu kita diminta untuk mendownload ekstensinya dulu agar ketika kita memanggilkan Daisy UI kita di program yang kita inginkan itu akan jalan seperti itu. Jadi kita harus menginstal Daisy UI-nya terlebih dahulu, seperti itu. Setelah itu, di sini kita bisa buka Tailwind CSS, di mana Tailwind CSS ini kita itu mempunyai kode program yang dimana terletak ada tema dan juga beberapa teman-temannya, seperti itu. Seperti ada like, ada dark, cupcake, sunset, retro, dan juga Dracula. Nah, di sini saya itu untuk tampilan defaultnya saya itu menggunakan dark. Kenapa saya menggunakan dark? Karena pada tampilan Figma yang saya punya, saya itu diminta untuk membuat tampilan kode program saya sangat sama persis seperti Figma yang telah saya pilih. Karena Figma yang saya pilih itu tampilannya gelap, jadi di situ saya menggunakan tampilan dark seperti itu. Nah, bagaimana sih cara pemanggilannya? Untuk pemanggilannya itu kita bisa ke dalam indeks HTML. Nah, di dalam indeks HTML ini itu terdapat kode program yang bernama HTML long and data dump, seperti itu. Nah, itu ada petik 2. Untuk petik 2-nya ini bisa kita ganti. Pertama kita coba dulu pemanggilannya kalau temanya itu dark, seperti itu. Kita Ctrl S. Setelah itu kita masuk dulu ke dalam npm rundev. Nah, tampilannya itu akan gelap seperti itu. Tapi kalau misalnya kita seandainya ingin mengganti warna dari background yang kita punya, di sini kita bisa mengetikkan lagi seperti contoh di sini ada cupcake, sunset, retro, dan Dracula. Saya akan memanggil tema bernama sunset. Kita Ctrl S. Terus kita buka. Nah, ini udah sunset tapi tidak begitu kelihatan perbedaannya. Mungkin kita bisa ganti menjadi retro agar dia berubahnya signifikan. Nah, untuk tampilan retro itu tampilannya tuh agak coklat muda. Ini untuk tampilan retronya. Nah, itu untuk bagaimana cara pemanggilan tema di dalam kode program yang kita inginkan. Kemudian saya juga menerapkan beberapa contoh pemanggilan Daisy UI yang saya punya. Nah, pertama itu ada di bagian header JSX. Di bagian header JSX saya itu menggunakan BG hashtag 2CE4A. Nah, ini itu didapatkan dari website Daisy UI yang kita punya. Itu cuman cara mengopikan background apa yang kita inginkan, kemudian tinggal kita taruh ke dalam kode program yang ingin kita beri warna, seperti itu. Terus juga di bagian list menu JSX, di bagian sidebar, main layout,
Dan masih banyak lagi. Saya juga menggunakan Daisy UI, tetapi tidak begitu kompleks karena saya itu kedapatan di bagian admin panel. Kemungkinan untuk saya untuk di bagian dashboard mungkin akan lebih banyak menggunakan komponen-komponen Daisy UI karena untuk tampilannya jauh lebih kompleks dan juga lebih banyak seperti itu. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan data-data apa saja yang dihubungkan, 4 data yang dihubungkan ke dalam tampilan dashboard itu apa saja. Pertama itu ada di bagian produk. Nah, untuk di bagian produk ini itu dihubungkan ke dalam tampilan dashboard oleh teman saya, di mana datanya tersebut terdapat foto produk, nama produk, deskripsi produk, dan harga produk. Nah, untuk bagian foto produk ini kita bisa memasukkan fotonya itu dengan memasukkan linknya saja, seperti itu. Ini bentuknya berupa CRUD. Kurang lebih kode programnya sama seperti sebelumnya, karena saya hanya merubah di bagian penamaan pada datanya saja, penamaan pada bagian kolomnya saja, seperti itu. Setelah itu ada di bagian FAQ. Nah, di bagian FAQ ini terdapat data pertanyaan FAQ dan juga jawabannya. Dan untuk data FAQ ini juga berupa CRUD, seperti itu. Setelah itu ada di bagian testimoni. Nah, untuk di bagian testimoni ini saya juga menggunakan data Supabase yang dihubungkan oleh dashboard, di mana datanya itu terdapat foto testimoni, nama testimoni, deskripsi testimoni, yang masing-masing data tersebut juga berupa CRUD, seperti itu. Terakhir itu ada di bagian contact us. Nah, di bagian contact us ini juga terhubung ke dalam dashboard dan juga terhubung ke dalam Supabase, sehingga ketika kita memasukkan data, dia akan muncul di dalam dashboard tampilan teman saya, seperti itu. Untuk datanya terdapat nama contact us, email contact us, pesan contact us, dan semua data yang terdapat di sini itu menggunakan CRUD juga, seperti itu. Setelah itu saya juga akan menunjukkan apakah data-data yang sudah saya buat itu berupa data biasa saja atau dia akan masuk ke dalam Supabase yang telah saya buat. Kita akan masuk ke dalam Supabase. Nah, di sini ada di bagian contact us. Di bagian contact us, semua data yang telah kita masukkan ke dalam hasil tampilan output yang telah kita buat, dia akan otomatis langsung masuk ke dalam Supabase yang telah saya buat, seperti itu. Sama seperti bagian FAQ, di bagian FAQ ini juga akan menampilkan data yang telah kita buat di dalam CRUD admin panel yang telah saya buat. Sama juga seperti testimoni. Ini untuk bagian testimoninya. Dan untuk fotonya saya menggunakan link, sehingga jika kita masukkan link di bagian tampilan Supabase, dia tidak akan menampilkan foto, dia hanya menampilkan linknya saja, seperti itu. Cuman di saat kita menampilkan link ke dalam CRUD-nya dan kita menginputkan data ke dalam CRUD-nya, maka foto yang kita inginkan itu akan keluar, seperti itu. Soal itu ada bagian produk. Di bagian produk ini juga setiap kita masukkan ke dalam CRUD, datanya itu akan otomatis langsung terinput ke dalam Supabase yang telah saya buat, seperti itu. Kurang lebih sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.